Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Bersyukur kalau Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami. Hari ini kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, ajari kami Tuhan untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Sehingga firman Tuhan menjadi penuntun hidup kami. Dan di dalam firman Tuhanlah kami mampu melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 22 April 2025 tertulis dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 24. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Nah sopatut parbada-bada anggona poso ni Tuhani. Alai tama basar maradopon saluhut. Malo mengajari, benget manaon najat. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah nasihat Paulus kepada Timotius sebagai hamba Tuhan. Sebagai murid Paulus merasa bertanggung jawab untuk menasehati Timotius agar melakukan tugasnya dengan baik dan tetap kokoh, teguh, bertahan di dalam iman. Tidak mudah digoyahkan oleh berbagai-bagai hal. Seorang hamba Tuhan haruslah dapat menghindari pertengkaran. Harus ramah terhadap semua orang, termasuk bagi mereka yang tidak suka atau mereka yang menentang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini tidaklah mudah bagi Timotius. Sekalipun tidak mudah, Timotius harus benar-benar bertekad dalam diri dan berusaha untuk dapat melakukannya dengan baik di tengah-tengah pelayanannya. Ia harus cakap mengajar, panjang sabar, dan tentu lemah lembut. Supaya melalui keberadaannya, melalui pengajarannya, dan juga melalui cinta kasihnya, dapat menuntun orang kembali dan berjalan pada kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat jelas sekali renungan pada hari ini menekankan seorang hamba Tuhan tidak boleh terlibat dalam pertengkaran, terlibat dalam konflik yang tidak perlu, konflik yang tidak produktif. Karena apa? Karena pertengkaran itu tidak mencerminkan karakter Kristus. Tidak juga membantu dalam pelayanannya. Oleh sebab itu saudara-saudara, sangat jelas sekali Paulus mengingatkan Timotius untuk tidak hidup di dalam pertikaian atau pertengkaran. Lalu yang kedua adalah hamba Tuhan harus bersikap ramah, penuh kasih terhadap semua orang. Karena Kristus telah lebih dulu mengasihi hambanya. Dia seorang yang cakap mengajar. Tentu seorang dapat mengajar dengan baik. Dia harus membekali dirinya dengan hal-hal yang berguna, dengan ilmu yang baik, sehingga dia dapat mengajar di dalam pelayanannya. Ya, seorang hamba Tuhan itu memang harus serba bisa ya. Bisa menuntun orang semakin dekat kepada Tuhan, bisa juga membantu orang mengerti banyak hal. Lalu kunci yang utama dalam
kehidupan seorang hamba Tuhan adalah sabar. Karena kesabaran adalah kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Karena tidak semua orang akan segera menerima atau memahami pesan yang disampaikan. Oleh sebab itulah kesabaran membuat kita berproses menjadi lebih dewasa, lebih berhikmat sesuai dengan kehendak Allah. Yang terakhir, seorang hamba Tuhan itu harus lemah lembut. Hamba Tuhan itu harus dapat menuntun orang yang suka melawan, yang keras hatinya dengan kelemah lembutan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika ayat ini sampai kepada kita, tentu ayat ini meminta kepada kita menjadi seorang hamba yang baik, hamba yang taat akan Tuhan. Jadi tidak ada lagi di antara kita yang bertengkar, berkonflik di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kita harus ramah terhadap semua orang. Kita harus cakap mengajar dan tentu kita harus panjang sabar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah meneladani kebaikan di dalam hidupmu dan lakukanlah itu setiap waktu. Semua kita adalah hamba Tuhan yang dipanggil hidup di dalam ketaatan. Hamba yang terus hidup di dalam kasih dan damai sejahtera Allah, menjauhi pertengkaran, dan terus hidup panjang sabar, serta penuh kasih yang daripada Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah nilai dasar dan juga menjadi prinsip hidup bagi seorang hamba Tuhan di dalam kehidupannya. Hidup sabar, penuh kasih, ramah, cakap mengajar, dan tentu menjauhi pertengkaran di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan memampukan kita dan terus melakukan hal yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengajaran yang begitu berarti dalam hidup kami melalui firman Tuhan hari ini. Mampukanlah kami untuk menjadi seorang hamba yang taat dan setia, menjauhi pertengkaran, terus hidup dalam kerendahan hati, dan mampu mengajar serta penuh sabar. Bapa, kami tahu itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi jika Tuhan memampukan, jika Tuhan menopang, maka kami akan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan dan perencanaan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan selalu baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang kami kerjakan, yang kami rencanakan, kami mau Tuhan yang ikut ambil bagian dalam kehidupan kami setiap hari. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang lemah. Berikan juga kesembuhan bagi mereka yang sakit. Biarlah dalam perlindungan kasih-Mu, kami merasakan banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.